Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari yaitu prediksi soal yang berdasarkan dari soal seleksi kompetensi bidang di tes PNS 2018 kemarin teman-teman. Ini ambil dari tahun 2018 dan juga 2019 kemarin. Jadi kita belajar tentang prediksi yang akan keluar lagi di tes PDKK Mapelpai di tahun 2021 ini. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Langsung saja. Nomor 1 itu arti dari panah adalah panah itu artinya tidak kekal ya teman-teman sekalian. Jadi panah itu yang mana isian di sini adalah B ya. Terus yang nomor 2. Allah memiliki sifat Al-Karim, artinya Allah Maha A pemberi, B mulia, C akhir, D kokoh, E adil. Ya, jadi jawabannya adalah B teman-teman sekalian, yaitu mulia. Lanjut ke soal nomor 3. Allah memiliki sifat Al-Karim yang tercantum dalam, maksudnya di sini surah ya, tercantum dalam surah A Al-Hadid ayat 3, B Al-A'raf ayat 180, C An-Naml ayat 40, D Taha ayat 8 dan E Al-Imran ayat 73. Ya, di sini Al-Karim itu tercantum di C, teman-teman, yaitu An-Naml ayat 40. Lanjut ke soal nomor 4. Allah memiliki sifat Al-Matin, artinya Allah Maha A pemberi, B mulia, C adil, D akhir, E kokoh. Ya, Al-Matin itu adalah yang Maha kokoh ya teman-teman sekalian. Yang mana kemarin itu di tes P3K, di tes P3K dan CPNS tahun 2020 Al-Maul Husna ini masuk ya teman-teman sekalian. Ya, lanjut nomor 5. Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Adil, yang artinya adalah Maha Pengampun, Maha Adil dan Maha Akhir. Ya, jadi jawaban pas adalah Maha Adil. Jadi nanti itu kalau di 2019 kemarin kita di dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman mengimplementasikan kalau Asmaul Husna. Kalau yang di tahun 2018 yaitu seperti ini. Namun di tahun 2021 mudah-mudahan ya digabung antara tahun 2019 2018 itu soalnya itu digabung dan bisa menjadi disatukan seperti itu ya teman-teman. Semoga ya. Nomor 6, Allah Maha mengumpul merupakan arti dari Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir, Al-Azim, Al-Aziz. Jadi jawabannya Al-Jami. Jadi Allah itu Maha mengumpulkan. Lanjut ke soal nomor 7. Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Akhir, yang artinya adalah yang Maha Akhir ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 8. Adanya Asmaul Husna diterangkan dalam Al-Quran surah atau ayat 6 atau ayat 7 dan atau ayat 8 atau ayat 9 atau 10. Jadi jawabannya adalah Toha ayat 9 ya teman-teman. Sekali teman-teman buka Al-Quran ya. Lanjut nomor 9. Sifat adil Allah berlaku untuk A semua orang, B orang kaya saja, C para pejabat, D miskin, E orang saleh. Jadi untuk semua orang ya teman-teman sekalian. Jadi semua baik itu Islam, Kristen itu, jadi itu kan semuanya kan Allah itu Maha Adil. Jika Allah itu tidak Maha Adil, maka yang agama-agama lain itu maka tidak sempurnalah dalam kelahirannya seperti itu ya teman-teman. Jadi Allah itu ibaratnya di sini nanti pas di ujian biasanya kalau di tahun 2019 kemarin yang seperti ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman, seperti admin sebutkan sebelumnya. Terus nomor 10 itu batasan aurat perempuan adalah dari siku sampai lutut, dari pusat sampai lutut, dari leher sampai pergelangan kaki, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak kaki, dan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan itu boleh ditutup
dan juga boleh tidak ya teman-teman. Tetapi di batasan aurat menurut ulama ini teman-teman, ada juga yang mengatakan bercadar juga ya teman-teman, jadi mata ya, sampai ke mata ya. Lanjut, pakaian adalah identitas seorang manusia, harta seorang manusia, harga seorang manusia, kekayaan seorang manusia, kemewahan seorang manusia. Ya, jadi di sini berpakaian itu adalah identitas seorang manusia. Jadi kalau tidak berpakaian maka itu namanya adalah binatang ya teman-teman sekalian. Lanjut ke nomor 12. Sebelum berpakaian hendaknya kita ya berdoa ya teman-teman sekalian. Ini soal ini ya, admin rangkum yang kemarin-kemarin ya. Banyak yang ini ya, jadi silakan teman-teman belajar. Kita membahas 40 soal kali ini ya teman-teman. Jadi admin agak ngebut dalam pembahasan ini. Dalam Islam, pakaian harus A. mahal dan bagus, B. mewah dan menarik, C. bersih, rapi dan sopan, D. mewah dan bersih, E. mahal dan mewah. Ya, jadi dalam Islam itu pakaian itu harus bersih, rapi dan sopan ya teman-teman sekalian. Ayo soal nomor 14. Allah memiliki sifat al-matin yang tercantum dalam surah Al-Hadid ayat 3, Al-A'raf ayat 180, An-Naml. Ya, jadi Az-Zariyat ayat 58. Nomor 15. Ketika hendak berpakaian, maka mulailah dengan bagian tubuh sebelah kanan ya teman-teman sekalian. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Lanjut soal 16. Bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan menurut ajaran Islam disebut, ya sudah pasti tahu ya kalau guru agama ya, itu aurat ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal 17. Surah yang menjelaskan tentang larangan untuk melakukan berpakaian berlebih-lebihan, menggunakan ini ya, meminum secara berlebih-lebihan. Ini teman-teman sekalian. Yaitu jawabannya adalah A ya. Surah yang menjelaskan tentang larangan untuk melakukan berpakaian, minum dan makan berlebihan itu adalah Al-A'raf ayat 30-31. Ini di tahun 2019 kemarin keluar ya teman-teman sekalian. Lanjut, menurut surah Al-A'raf ayat 26, pakaian yang paling baik di mata Allah adalah pakaian adat, pakaian Arab, pakaian gamis, pakaian warna putih, dan pakaian takwa. Ya, jadi pakaian takwa ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal 19. Batasan aurat laki-laki adalah dari siku sampai lutut, dari pusat sampai lutut, dari leher sampai pinggang kaki, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak kaki, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, jadi B ya, dari pusat sampai ke lutut adalah aurat dari laki-laki ya teman-teman. Lanjut nomor 20. Fungsi pakaian adalah untuk dipamerkan, meningkatkan gengsi, C. sebagai penutup aurat, D. menampilkan lekuk tubuh, E. menunjukkan model terbaru. Ya, jadi fungsi pakaian itu adalah sebagai penutup aurat ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 21. Nomor 21. Jujur merupakan ciri seorang muslim, sedangkan bohong atau tidak jujur merupakan ciri seorang, maksudnya sini ya, yaitu ciri dari ya D teman-teman, yaitu munafik. Lanjut ke soal nomor 22. Berikut yang tidak termasuk akhlak terpuji adalah berbohong, jujur, percaya diri, hidup sederhana, rendah hati. Ya, yang tidak termasuk akhlak terpuji ya, yaitu berbohong. Nomor 23. Orang jujur akan berkata benar, salah seenaknya. Ya, jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu benar. Nomor 24. Orang yang berbuat jujur, perbuatannya selalu berbalik, berliku, menyimpang, berbelok lurus. Ya, jadi orang jujur itu adalah lurus ya teman-teman sekalian. Jadi kita kali ini membahas soal-soal yang mendasar dulu ya teman-teman sekalian. Nomor 25. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Hal ini ditegaskan Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 20, Al-Imran ayat 138, Al-Jasiyah ayat 45, dan
Ali Imran ayat 13 dan jawabannya adalah A ya, Al-Jaziah ayat 20. Silakan teman-teman buka lagi Al-Qur'annya, yaitu Al-Qur'an adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nomor 26 ini yaitu lawan jujur adalah titik-titik Arya B munafik C dusta D khianat E rendah diri. Ya, jadi lawan jujur adalah dusta ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 27. Orang yang suka berbohong termasuk orang muslim, syirik, munafik, murtad, mukmin. Ya, jadi termasuk orang yang munafik ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 28. Hukum Islam tentang waris ada secara lengkap dalam Al-Quran, hadis, ijma ulama, kias, KUHP, yaitu ya di Al-Quran ya, ayat An-Nisa ya teman-teman. Hukum waris banyak sekali di situ ya. Nomor 29. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara lahir ya. Manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan lingkungan sekitarnya disebut hukum amalia, jinayah, itikya, hulukia, dan siasa. Ya, yaitu hukum amalia ya teman-teman sekalian untuk hubungan manusia dengan manusia. Terus nomor 30. Sumber hukum yang tertinggi dalam Islam adalah ya, yaitu Al-Quran ya teman-teman. Sudah Al-Quran baru as-sunnah. Lanjut ke nomor 31. Perilaku baik yang dimiliki manusia disebut akhlak tercela, akhlak terpuji, ibadah, akhlak kebiasaan, dan akhlak syariah, yaitu akhlak terpuji. Lanjut nomor 32. Al-Quran berfungsi sebagai mauziah. Hal ini terdapat dalam surah Al-Jaziah ayat 20, Ali Imran ayat 138, Al-Jaziah 45, Ali Imran ayat 13, dan Al-Baqarah ayat 2. Ya, jadi di Ali Imran ayat 138 ya teman-teman. Lanjut ke nomor 33. Hukum yang berkenaan dengan perilaku akhlak manusia dalam kehidupan disebut hukum amalia, jinayah, itikadiyah, hulukia, dan siasa. Ya, jadi masuk di sini D ya, hulukia, yaitu perilaku akhlak manusia dalam kehidupan disebut hukum. Ya, jadi D teman-teman sekalian. Huluk ya kalau kita bahasa kita ya. Lanjut 34 itu Al-Quran diawali dengan huruf Al-Fatihah pembuka dan akhir sebagai dan diakhiri dengan surah An-Nas ya teman-teman sekalian. Jadi mudah sekali yang ini ya, semoga keluar lagi teman-teman. Nomor 35. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi munafikin, musyrikin, mukhlisin, muttaqin, dan muslimin. Ya, jadi muttaqin ya teman-teman. Al-Baqarah ayat 2 ingat ya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lanjut nomor 36. Mengerjakan tugas tepat waktu disebut jujur, rajin, optimis, disiplin, percaya diri. Ya, disiplin ya. Karena disiplin ini kalau dalam ASN ya sangat dijunjung tinggi teman-teman sekalian. Lanjut 37. Al-Quran berfungsi sebagai hudan yang artinya hiasan, petunjuk, penerang, penyempurna. Ya, B teman-teman, yaitu Al-Huda ya. Al-Huda itu sebagai petunjuk. Lanjut ke soal nomor 38. Bersikap apa adanya dinamakan percaya diri, rajin, boros, hemat, jujur. Ya, jadi bersikap apa adanya itu adalah jujur ya teman-teman, karena kita berkata sesuai dengan apa yang kita alami seperti itu. Nomor 39. Sifat dasar hukum Al-Quran adalah keseimbangan dari segi kebendaan dan kejiwaan yang disebut takamul, wasatiyah, harakah, adil, khuludiyah. Ya, jadi B ya teman-teman, yaitu sifat dasar hukum Al-Quran adalah keseimbangan dari segi kebendaan dan kejiwaan, yaitu wasatiyah ya teman-teman. Lanjut nomor terakhir 40. Rasulullah SAW selalu berkata, ya, jujur ya teman-teman sekalian. Jadi itu ya teman-teman ya yang kita bahas untuk kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita belajar secara belajar dasar dulu.
Semoga pelajaran-pelajaran dasar ini keluar lagi di saat tes di tahun 2021 ini, kita dapat mengulas pembelajaran-pembelajaran saat kita belajar di SD dan di SMP kemarin ya teman-teman. Tapi yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain.